Man, hipdut gitu. Kalau gue udah ngeliatnya ada hashtag hipdut. Wah gila. Pertama-tama gue pengen nanya dulu, ini hipdut tuh apa sih sebenarnya? Hipdut tuh hip hop dangdut. Oke. Jadi MC berangkat dulu dari gimana Jem? Dari gua awalnya eksperimen di TikTok gitu. Lagu-lagu rap, lagu-lagu hip hop. Ya. Dipasang ya gendang-gendang beat-beat dangdut, ternyata ya asik juga gitu beat-beat dangdut dimasukin rap. Terus kayak kenapa kita nggak bikin sendiri aja gitu. Gua ngeliat gimana musik Latin Amerika bisa mendunia aja gitu. Mereka ngebawa budayanya sendiri yaitu reggaeton dan mereka bisa ngelakuin itu, kenapa kita nggak bisa gitu. Iya, gue ngerasa gitu. Kalau Nay ngeliatnya gimana tuh? Kayak lo jadi jatuhnya biduan dangdut Gen Z gitu kan jatuhnya. Gila gimana tuh? I'm happy. Really aku happy sih dapat julukan itu kayak Yo gitu. Di lirik gua kalau misalkan pada tahu liriknya kan tentang kayak dia atau aku, garam atau madu. Iya. Maksudnya kayak lu mau milih orang lain atau gua yang kayak madu gitu. Terus aku jawab, aku pilih madu manis kayak kamu. Opal Bustertainment. Hari ini kita ngobrol-ngobrol barengan sama mereka di balik lagu Garam dan Madu, Sakit Dadaku. Wah, ini yang lagi viral banget di sosial media. Kita punya Tensi, Naikila, dan Jamsi. Yes. Bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Baik, sangat baik. Wah, alhamdulillah baik sekali ya, apalagi dengan viewsnya 10 juta sekarang di YouTube. Gila. Yes, sir. Kayaknya udah lebih deh. Kayaknya udah lebih ya sekarang ya. luar biasa. Tapi it's amazing. Man, hipdut gitu. Kalau gue udah ngeliatnya ada hashtag hipdut. Wah gila. Pertama-tama gue pengen nanya dulu, ini hipdut tuh apa sih sebenarnya? Hipdut tuh hip hop dangdut. Oke. Jadi MC berangkat dulu dari gimana Jem? Dari gua awalnya eksperimen di TikTok gitu. Lagu-lagu rap, lagu-lagu hip hop. Dipasang ya gendang-gendang beat-beat dangdut, ternyata ya asik juga gitu beat-beat dangdut dimasukin rap. Terus kayak kenapa kita nggak bikin sendiri aja gitu. Oke. Jadi kalau misalnya gue boleh ngelihat nih, jadi di Garam dan Madu ini berarti Tensi as the main artist ya kan? Produsernya itu Jamsi ya kan? Terus kayak Naikilanya juga sebagai penyanyi di situ gitu kan ya, as a collaborator gitu kan. So awal mula pembuatan lagu ini tuh gimana kalau boleh tahu? Jadi ceritanya, jadi kita waktu itu pernah punya single viral juga namanya Attach. Oke, ya. Habis itu dari situ kan gue masih tinggal di Sidoarjo. Iya. Jadi gue posisi masih di Sidoarjo. Waktu Attach viral banget, kita harus kayak ya doing something gitu kan buat the next project. Akhirnya gue harus ke Jakarta. Gue baru nyampe Jakarta. Malamnya kita bikin lagu. Cuman masih banyak tuh beat kayak draft gitu kita ulik. Gue bikin kayak banyak draft beat. Gue kayak bilang kayak nggak ada yang cocok nih, bikin baru yuk, kita cari vibe bareng. Kita bikin vibe bareng, terus dia tiba-tiba kayak jangan untuk keyboard kayak chord yang simple banget, tambahin gendang dan gue kayak ini asik nih Jo. Gue lagi main HP kayak, nah ini gokil sih, terus gue kayak nulis lirik, gue humming, langsung jadi tuh, gue kayak langsung record aja biar kayak nggak hilang ini vibe-nya nih. That's the one gitu. Gue langsung record, berapa jam jadi ya buat demonya demo gue. Terus dia bilang kayak, ini tapi nggak bisa lagu lu sendiri, maksudnya ini bisa lagu lu sendiri tapi kayak kalau ada suara cewek lebih mantep nih. Terus yang sering-sering datang ke studio waktu itu tuh sering datang ke studio dan akhirnya kita kayak lempar ke Nay, dan waktu itu Nay itu masih di Surabaya ya waktu itu. Dia kayak ngechat gitu, mau feature di lagu Tensi nggak gitu. Terus kayak gas, soalnya aku denger draft demo ya. Terus kayak I love this one. Ini berarti Jawa Timur semua ya jatuhnya ya? Kita Jawa Timur, kita berdua. Dia Sukabumi. Jawa Timur Sukabumi nih, collaboration. Tapi kan kalau yang gue tahu adalah kayak lagu-lagu dangdut koplo itu memang kencengnya tuh di Jawa Timur ya jatuhnya ya. Dan kayaknya udah mendarah daging aja gitu ya di darah kalian ya. Gila, tapi kalau gue ngelihat Nah itu sebelum ini gue ngerasa lagu-lagu itu banyak yang kayak R&B gitu. Iya, lebih ke R&B pop gitu ya. Pas diajakin
Hipdut nih gimana? Makanya ini something new juga. Oke. Aku tertarik banget. Oke. Terus kayak akhirnya berkolaborasi lah di lagu ini gitu kan, Garam dan Madu. Sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan pasti adalah, lo expect nggak bahwa ini akan semeledak ini? Kalau gue jujur, gue expect bakal viral. Oke. Tapi nggak se-viral ini sih. Sebelum ini juga lo kan punya single Attach, itu kan lumayan viral juga. Ya, tapi gue mikirnya kayak 2 kali lipatnya Attach nih. Iya. Tapi ternyata kayak berpuluh-puluh kali lipat. Iya, banyak banget. Gila sih, banyak banget yang suka kayak Gen Z, hip hop Gen Z gitu kan. Tapi juga banyak hatersnya yang gue lihat di sosial media tuh. Lo ngelihatnya seperti apa tuh hatersnya tuh? Kayak gini ketawa. Kita chill aja sih kita. Oke. Kayak kita ya maksudnya ya orang bisa suka dan gak suka sih. Oke. Tergantung selera masing-masing sih, tapi kayak ya lu kalau suka ya bagus, kalau nggak suka ya udah gitu. Iya. Tapi apakah ini lagu Hipdut pertama yang lo bikin atau? Kita udah ini ketiga. Oke. Buat rilisan ketiga, tapi kalau draft udah kayak banyak. Sebelum ini banyak. Banyak sekali gitu kan. Berarti kalau penyanyi dangdut yang lo dengerin berarti siapa tuh kalau boleh tahu? Dulu. Via Valen. Oh, I see. Dari kota gua itu Sidoarjo. Oke. Represent di sini. Via Valen. Iya. Lo mungkin kalau ngomongin tentang lagu ini tuh, soalnya dangdut tuh apa ya? Sangat grassroots dan Indonesia banget gitu loh. Benar. Iya kan? Benar. Kayak lo kalau ada di kawinan, kalau lo ada di acara apapun pasti orang goyang gitu kan. Dan akhirnya lo bisa membuat ini ke ranah Gen Z gitu kan. Lo dengan cap seperti itu lo ngeliatnya seperti apa? Gua jujur kalau gua nih pribadi gua mikirnya bahwa kan dangdut kebanyakan juga biasanya bahasa Jawa ya. Daerah banget tuh. Gue mikir gue juga suka dangdut. Oke. Kita juga punya vision di Hipdut. Iya. Gue mikir di generasi kita kayaknya bahasa Indonesia dan lebih gaul-gaulan lebih masuk. Oke. Kalau di gue ya, gue ngelihat gimana musik Latin Amerika bisa mendunia aja gitu. Mereka ngebawa budayanya sendiri yaitu reggaeton dan mereka bisa ngelakuin itu, kenapa kita nggak bisa gitu. Iya. Benar. Iya, gue ngerasa gitu. Kalau Nay ngeliatnya gimana tuh? Kayak lo jadi jatuhnya biduan dangdut Gen Z gitu kan jatuhnya. Gila gimana tuh? I'm happy. Really aku happy sih dapat julukan itu kayak yo gitu ya. Iya, terus kayak seneng juga bisa bawa kultur kita lebih didengar sama anak-anak Gen Z yang mungkin kayak udah pada dengerin lagunya tuh yang kayak you know. Gua kemarin habis ketemu sama orang Filipina. Mereka tahu lagu lo gitu loh. Jadi kan gitu. It's like, oh, this is viral in my country gitu katanya gitu kan. Dan itu juga apa ya? Udah cross boundary gitu jatuhnya. Dan kayak tadi lo bilang ada reggaeton, ada musik Latin yang sama juga sama kayak musik di South Africa sama piano itu. Kan itu musik daerah juga. Iya, musik bener. daerah mereka ya bisa mendunia gitu. Kita juga harus bisa. Kita juga harus bisa. Betul. Kayak kalau dulu ada lagu Despacito. Sekarang ada apa? Bad Bunny, Tyla. Tyla, benar. Mungkin ini cara kita ini sebuah potret dari musik Indonesia, dari misalnya ya Jawa Timur atau mungkin ya daerah situlah yang memang suka dangdut, koplo dan sebagainya dimasukin ke dalam musik hip hop, R&B dan ada bahasa Inggrisnya juga di situ kan. 3 bahasa tuh kan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Jawa di situ gitu kan jatuhnya. Liriknya pembuatannya gimana kalau begitu? Gua kalau biasanya kalau buat lirik tuh kayak gua kayak merem, gua kayak bikin film gitu. Jadi gua siap visualisasikan kayak ceritanya, kayak jalan ceritanya gimana, kayak orangnya vibe-nya kayak gimana, karakter utamanya. Ya gua membayangkan ya kayak ini tentang hubungan 2 orang yang saling suka tapi nggak mau mengucapkan aja. Jaim. Itu makanya kayak di lirik gua kalau misalkan pada tahu liriknya kan tentang kayak dia atau aku, garam atau madu. Maksudnya kayak lu mau milih orang lain atau gua yang kayak madu gitu. Terus aku jawab, aku pilih madu manis kayak kamu. Oke. Gila. Lo meleleh nggak lo dinyanyiin kayak gitu gitu. Cukup simpel sih. Cukup simpel. Gua kalau kita pedomannya kayak yang penting apa yang mau kita sampaikan bisa
cerna dengan baik sih. Oke. Dan kan katanya tadi wah udah bikin lagu banyak. Berarti lagu Banking ada banyak nih kayaknya. Sebenarnya kita udah siap buat album sih. Wah, siap. Itu Hipdut semua tuh ya. Hipdut. Wah, gila. Emang lo visinya kan tadi kan katanya mau gimana caranya biar ke internasional, gimana caranya biar kita juga bisa apa ya, dikenal gitu kan ya dengan musik kita sendiri gitu. Tapi pernah nggak sih kepikiran kayak, waduh, ini kayaknya genrenya susah nih karena ini kan beda gitu kan, ada dangdut, ada hip hop, ada R&B. Pernah nggak merasa kayak gitu? Sebenarnya ya di YouTube tuh udah banyak kayak remix dangdut koplo, tapi semua kan remix, nggak ada yang bikin kayak original gitu, dan orang-orang dari remix juga udah suka, apalagi yang original gitu. Sebenarnya juga ada juga kayak teman-teman kita juga kan, yang berangkatnya dari jedak-jeduk core lah. Oh, jedak-jeduk core itu apalagi nih, boleh diceritain nggak sih? Underground musik. Kalau kita kan bungkusnya tuh kayak yang benar-benar bisa orang awam tuh dengar gitu loh. Kalau kita ya gambaran maksudnya maunya kita. Iya. Kalau jedak-jeduk core tuh mungkin kayak lebih ke itu underground banget sih. Underground banget. Tapi luas banget itu musisi underground tuh banyak banget yang musiknya bagus gitu. Iya. Oh gitu. Yang belum orang-orang tahu. Masih belum keluar ke surface aja. Dan mungkin ini menjadi yang mecahin nih, pecah telurnya di sini. Semoga kita angkat lah ini genrenya. Oke. Ini tadi gue dikasih tahu sama anak-anak Opal, katanya mau ada fansnya ya. Oke, jadi tuh di sosial media sempet tuh gue ngelihat ada posternya. Siapa yang mau ikutan di Buzz Studio barengan sama Tensi, JMC, dan Nai. Dan sekarang nih kayaknya udah ada nih sebentar lagi nih. Mana nih orangnya nih? Wah, oke. Halo. Mantap. Ini pendengar-pendengarnya Garam dan Madu, Tensi, JMC, Nai, Best. Cute. Hipdut the way. Oke. Dari mana kalian? Dari Bekasi. Terima kasih ya udah datang. Dengerin lagu kita. Ini ada yang mau nanya nggak? Katanya ini ada yang mau nanya di sini. Mau nanya dong. Oke, mau nanya. Oke. Ini kan genrenya hip hop dangdut ya. Iya. Nah, kenapa sih harus dangdut gitu lagunya yang di mix dengan hip hop? Ya mungkin karena dangdut di kalangan anak-anak muda tuh masih kayak mereka terlalu kayak aduh ini cringe gitu dangdut tuh masih dianggap cringe, tapi kayak sebenarnya tuh asik dangdut tuh. Cuman kalau di package lebih ke Gen Z mungkin orang-orang suka gitu. Mungkin orang-orang lebih mungkin Gen Z lebih bisa terima gitu. Karena kita juga pengen nge-grab maksudnya semua orang Indo buat ini kan kultur kita nih, kenapa enggak gitu. Yang kayak kita obrolin tadi kayak kenapa kita nggak bisa bawa dangdut ke, kalau bisa lebih luas juga kan. Iya. Mainin di Tomorrowland gitu kan. Iya kan, bawa ke Coachella. Amin. Why not gitu kan. Semoga bisa ya. Amin ya. Amin. Ada lagi? Oke, silakan. Ini kan dangdut ya. Kalian ada mau collab sama artis dangdut beneran ya nggak sih? Pasti sih mudah-mudahan. Pasti. Kayak biduan dangdut. Ya. Gua sih mikir ya Via Valen tetangga gua. Oke. Asik banget sih. Oke, siap. Via Valen ya barengan sama. Tapi saingan nanti sama biduan yang ini nih. Jangan tergeser deh. Oke. Aman? Thank you. Yes, terima kasih banyak pastinya udah main ke sini, dan pokoknya kalau misalnya kita ada di Buzz tuh kita pasti akan menjemput teman-teman yang udah nge-komen di sosial medianya Opal. Jadi jangan lupa buat follow di @opal_id. Oke. Nah, let's go back to mungkin ke mereka bertiga gitu ya. So tadi kan katanya bilang udah ada lagu banyak, udah mempersiapkan diri untuk yang nextnya gitu kan. So what's gonna be next for you guys? Gimana James? Silakan. Apakah ada yang bisa di-spill gitu? Lu dulu deh. Kalau aku rencana buat EP sih. Oke. Karena emang aku belum pernah punya EP dan album, so aku mau coba EP dulu. Nice. Yang pastinya
Yang pastinya bakalan jadi Midu. Oh. siap. Ditunggu, kita tunggu. Oke, how about kalau gua bakalan rilis album untuk Hibdut sama JMC. Oke. Tapi mungkin gua juga kita bakalan ada collab lagi pasti. Karena kita ya besarnya di Hibdut, why not terusin aja. Benar. Part 2 lah ya ini bakal bikin ya. Dan kalau kita ngelihat juga lagu ini memang udah ada di mana-mana lah, di TikTok, Instagram, YouTube, sosial media gitu kan. Lo udah ngelihat belum sih cover-cover yang dilakukan sama orang-orang gitu? Banyak cover remix yang kita udah lihat. Gue paling suka yang itu, yang Japanese. Itu di mulutnya enak banget cara mereka nyanyinya. Itu asik banget. Ya kalau gue jujur ini sih, sakit mataku. Nice. Winda Basudara, syarat Bang Winda. Kalau my favorite tuh yang Putri Dahlia, dia orang Malaysia. Oh, itu enak R&B. banget. Itu asik banget. Benar. Ini beneran kayak cross genre, cross border semuanya. Iya kan? Everybody likes it. Kalau konten-kontennya kan juga banyak tuh ibaratnya. Oh, ini satu dia selalu pakai sound kita. Gimana? Jennifer Coppel. Gokil. Itu the best. Oke. Kayak gimana tuh kontennya? Sama Kamari, kayak cuman di depan vibing, kamera. dia cuma nyanyiin lagunya lip sync. Iya, tapi cute banget. Dia selalu pakai sound kita di kayak malah sebelum viral loh. Kayak biasa dia di bawah 1000 post dia udah post pakai lagu kita. Gue kayak best. Emang ini roll outnya rada lucu soalnya. Itu lagu kayak tiba-tiba ada aja tapi di Spotify nggak ada, di YouTube nggak ada. Tahu nggak kita nontonnya di mana? Kayak ada di re-uploader gitu yang di TikTok. Terus kayak itu kan cuma 15 detik atau 30 detik. Itu di looping sama dia gitu pada saat itu. Build up the hype. Iya. So is that the new strategy for kalian? Di generasi kita tuh ada nama kata edging. Oke. Ya kita kayak tease dikit 30 detik. Terus kayak biarin mereka kayak, "Woi, rilis." Iya, tapi gua enggak mau rilis. Gue kenal gitu. Iya. Oh di situ. Jadi emang lucu nih ya. Jadi di tease dulu. Masalahnya nggak ada officialnya gitu. Itu kayak random aja. Bahkan kayak kalau lo lihat Garam dan Madu tuh kayak covernya kayak cover inspirasional. Tau gak sih lo? Yang kayak cuman pantai atau apa gitu kan jatuhnya kan. Tapi susahnya yang rilis dengan cara rilis kayak gitu tuh yang banyak yang re-upload. Banyak yang ngeklaim. Bahkan diklaim pun gitu. Banyak. Tapi gimana cara lo untuk bisa melewati hal tersebut sih? Kita masukin publishing dulu sih sebelum kita rilis yang fullnya gitu. Jadi kita langsung gercep sih. Gercep ya langsung ya untuk mengatasi semua hal-hal itu. Soalnya kita nggak expect juga. Soalnya ini ceritanya lucu juga sih. Lucu. Gue kayak keluar gue nongkrong sama anak-anak. Jamsi di studio. Gue kayak ngechat doang. Jamsi kayak gue kayak upload snippet. Sneak peek kecil aja lah di TikTok. Gue kayak mau cek ombak nih. Gue keluar nongkrong, gue sambil upload. Gue nongkrong keluar pagi-pagi, gue lihat udah kayak 1000 post. Maksudnya ya biasanya kita snippet tuh ngepost tuh banyak dulu, baru mulai naik lah dikit. Soalnya gue kayak snippetnya tuh kayak jam 12 malam upload TikTok gitu loh. Gak expect pagi 1000 Dan post. video yang pertama itu. Video pertama itu. Wow, ini berarti gue nggak tahu nih apakah ini jenius atau emang kayak udah deh pakai hati aja deh gue gitu, pakai feeling aja udah gitu momen kan. The moment is right ya jatuhnya pada saat itu, dan akhirnya sekarang juga semakin besar, orang juga tak makin tahu genre-nya gitu kan. Dan semoga makin besar lah buat kalian bertiga kan. Hopefully it's gonna be good. Opal Gengs, itu dia obrolan kita di Buzz Entertainment barengan sama Tensi, JMC dan Naikila.